Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi proposal. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai definisi proposal, tujuan proposal, dan juga bentuk-bentuk proposal. Jadi pada hari ini mari kita belajar bersama-sama untuk mencari proposal. Jadi proposal ini memiliki struktur proposal. Jadi struktur ini pada proposal sangatlah penting. Karena kenapa? Jika struktur ini tidak sesuai dengan urutannya, maka proposal akan menjadi tidak efisien. Ya. Jadi yang pertama adalah nama kegiatan. Ya. Nama kegiatan haruslah dibuat semenarik mungkin sehingga menimbulkan rasa ingin tahu pada pembaca. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nama kegiatan, ya ini, ya bisa dilihat sendiri ya. Ya nih yang pertama harus sesuai topik, ya harus sesuai topik. Yang kedua singkat, padat dan jelas. Dan yang ketiga diungkapkan dalam bentuk frasa. Contohnya proposal bulan bahasa dan sastra pada SMA Global. Berikutnya ada pendahuluan. Dalam bagian ini disajikan alasan suatu kegiatan harus dilaksanakan ya. Jadi ini adalah suatu kegiatan-kegiatan ini bisa dijelaskan pada pendahuluan. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan berfungsi mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang akan dilaksanakan. Contohnya bisa dilihat sendiri ya pada sini ya. Jadi nama kegiatannya adalah bulan bahasa sastra. Ya, bisa dilihat sendiri di sini akan jelas ya seperti A ya, agar siswa lebih memahami makna Sumpah Pemuda. Yang kedua menjadi ajang apresiasi, dan yang ketiga mengakrabkan tali persaudaraan di lingkungan sekolah. Nah, di sini kita bisa pahami sendiri. Oke ya. Intinya harus sesuai. Berikutnya, sasaran. Yang nomor 4, bagian ini berisi lembaga, personel, organisasi atau kelompok masyarakat tertentu yang akan menjadi peserta kegiatan ya. Dilihat sendiri sini ada contohnya. Yang kelima, jadwal. Bagian ini memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi ini harus diberitahu juga keterangannya. Yang keenam, susunan acara. Bagian ini menampilkan susunan kegiatan yang akan dilangsungkan ya. Bisa dilihat sini ada kegiatan dan juga ada keterangan waktunya juga di sini ya. Bisa dilihat ya. Berikutnya kepanitiaan. Di bagian ini disebutkan susunan panitia bertanggung jawab melaksanakan acara. Nah, ini juga dilihat sendiri ya di sini pastinya harus ada panitiaan agar mensukseskan acara. Berikutnya ada anggaran ya. Proposal yang baik selalu mencantumkan rincian biaya penyelenggaraan kegiatan. Biaya diperhitungkan secara logis dan realistis, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Estimasi pembiayaan akan menjadi pertimbangan calon penyandang dana. Ya, bisa dilihat di sini ada 3 bagian, ada persiapan, operasional dan juga laporan. Berikutnya ada penutup. Proposal ini ya, ini contohnya ya. Jadi harus menggunakan kalimat yang sopan. Di sini ada contohnya, buat harapan pihak yang berwenang turut berpartisipasi dalam kegiatan yang akan kami laksanakan ya. Jadi tetap menggunakan kalimat yang sopan agar semuanya bisa tercapai. Terus di sini ya ada tambahan. Nah, berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan di sini bisa dilihat sendiri ada pernyataan argumentatif, pernyataan persuasif, istilah ilmiah dan verba aksi. Nah, ini contohnya dari pernyataan argumentatif ya. Di sini bisa lihat contohnya. Jadi di sini merupakan pendapat atau ulasan ya. Ulasan yang ide berbadi, penulisan dalam untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat ya. Di sini ada contohnya. Ya, di sini ada berikutnya ada pernyataan persuasif. Ya, pernyataan persuasif ini penjabaran pendapat mengenai ajakan, bujukan atau imbauan ya. Contohnya bisa ayo, segera, dapatkanlah. Pokoknya contoh katanya itu harus mengajak ya.
Berikutnya ya ada istilah ilmiah, langsung pada contohnya ya, analogi. Jadi contoh-contoh ini ada di KBBI Indonesia ya, nanti bisa dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya verba aksi ya. Di sini contohnya ya, meneliti, menilai, memahami. Kaidah kebahasaan berikutnya ada kalimat definisi, kalimat perincian, kata keakanan, dan juga kata bermakna lugas. Jadi contoh dari kalimat definisi di sini ya, bisa dilihat contohnya ya. Berikutnya kalimat perincian. Nah, di sini kalimat perincian bisa dilihat lagi. Ya, contohnya ada protokol di sini ya, bisa dibaca sendiri nanti. Oke, berikutnya kata keakanan ya. Jadi bisa ada contohnya, ada akan, diharapkan, ya, direncanakan. Berikutnya ada kata bermakna lugas. Nah, di sini ya kita bisa lihat contohnya. Di sini ada kata sejenisnya ya, bisa dilihat sini ya, yang garis bawah ini ya, ini merupakan contoh dari kata bermakna lugas. Berikutnya sistematika proposal, ada nama kegiatan, pendahuluan, tujuan, sasaran, waktu atau jadwal, susunan acara, kepanitiaan, anggaran, dan juga penutup. Nah, di sini harus sesuai ya urutannya ya. Oke, di sini ada rangkuman materi, ada pernyataan argumentatif, pernyataan persuasif, istilah ilmiah, verba aksi, kalimat definisi, kalimat perincian, kata keakanan, dan juga kata bermakna lugas. Baik, jadi tadi ini merupakan penjelasan singkat mengenai proposal ya. Baik, dari tadi kita sudah paham bagaimana mengenai struktur proposal dan juga kaidah kebahasaan dari proposal itu sendiri ya. Jadi tadi itu merupakan penjelasan singkat. Jadi nanti lebih mendetailnya akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya ya, penjelasan yang lebih rinci lagi, yang lebih spesifik lagi. Jika masih belum ada yang paham mengenai penjelasan singkat yang saya jelaskan tadi, nanti bisa bertanya melalui kolom komentar yang sudah disediakan, dan juga bisa bertanya melalui nomor WhatsApp saya ya. Jikalau penjelasan saya masih kurang, nanti bisa bertanya ya, nanti saya akan jelaskan juga secara rincinya. Tapi kalau secara rinci masih pertemuan berikutnya ya. Jadi ini hanya penjelasan singkat saja. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah melihat video pembelajaran hari ini ya. Dan jangan lupa selalu fokus setiap pada aktivitas kalian, terutama yang sudah prakerin, diharap lebih fokus lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.